Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Nabil, semua keluarga besar Habib Muntir, semua min usulihi wa furuhi sedanten ingkang kula hormati. Ingkang terhormat Habib Ahmad Bahar, Habib Ja'far Al-Attas, niki wonten Profesor Nazaruddin, wonten Pak Muzani, wonten Mas Nusron sedanten ingkang kula hormati. Yang spesial, saya ini punya dua permintaan. Satu, jangan diundang lagi. Dua, saya minta maaf kalau yang ingin ngundang mohon nggak usah diteruskan. Saya akan cerita yang ilmiah. Saya terima kasih tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far sama Ustadz Hasan Saifur Rijal. Begini, kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius sekali. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa ngelantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang satu, bisa nggak ngelantik kita jadi ahli surga itu. Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu. Begitu juga sebegitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah satu titik ini disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Sayyid Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid, diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di syarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyawu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah.
Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Shahihul Bukhari, sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak, karena ini di Shahihul Bukhari, ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya? Kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, bashar, tapi lakal bashar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa taala ini, supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'ah, itu urusan i'rab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap mahsurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini, la nuhsi Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi umazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi umazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alaika anta kama athnita ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung, sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alaika anta kama athnita ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal, namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al Ansori. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya ada bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokkan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama.
Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya gojlokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga nopo Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar Al Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardoti Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak, bisa saja suatu saat rubbama aslama fakhasuna islamu, bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi, kata Nabi apa? La bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar Al Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani adam a'la wa asyrafu min adzikri al hasil min al malaikah li husuli dzikril adamin ma'a kasrati syawaghil wa wujudi sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kulli. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung, tapi cara kita zikir wis nek wis di neraka yo nangis tenan, padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah akeh tunggalih aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi, tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu nggak lewat Habib yang ganteng tuh, enggak lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duwe, ini mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cacat. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang Yanatul Thalibin, bi kana makana wa bi yakunu mayak. Nah kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya, jadi sudah itu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri itu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisi-bisi itu urusannya ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan memang. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang
Ulumul Quran, namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kures, karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri, memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama lagi termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahaditsus Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua Nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat, kata beliau, sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' rasak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Kutsian. Tamat. Terus. Beliau kalau di rumah hormatnya tidak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus. Sembrono ya di sini itu ya, tapi nggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi gak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi, Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafaat. Makanya disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim, fa ahmadu fi mahamida 'allamani ya rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadat din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek kalau gak percaya, dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman.
Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke Laut Merah langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kata, saya itu tidak punya mujizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mujizat Al-Quran, dan saya berharap karena mujizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil ya. Sekarang kita berlogika, ini kata kitab Fathul Bari lagi, kita berlogika, ajaza yu'jizu ijazan, sesuatu yang menjadikan orang lain nggak mampu disebut ijaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat, sesuatu yang kita sepakat tidak mampu. Nah kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu udah bisa. Inna la yastahi ayyadriba masalam ma'ba'udatan fama fawqah. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qati soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar fa innal ladhi yusyahadu bil absor yang qaridu bingkiradi musyahidihi walladhi yusyahadu bil basirah bakin. Ya saya ulang lagi, bakin. Ya, bagian terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirran. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti Soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu, terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur, ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan, kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran, punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah, nak menodongannya mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk tidak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudrohnya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu tidak usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, seterusnya la ayatil liqaumi yaqil. Nah gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi. Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akramir rusli kuna akramal umami. Ngeten lho Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli mesti kuna akramal umami. Jadi burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka biidal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang engkau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim reso nyafaati gitu. Itu jenis wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntak.
Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal kiamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat fi yaumil kiamah. Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi, saya ini termasuk kiai yang sergap. Tanya Mas Nusron, Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab.